Assalamualaikum, halo sahabat tutorial, jumpa lagi bersama saya di channelnya Santif Tutorial. Kali ini kita kedatangan Acer ya. Ini adalah Acer A515, jadi laptop yang bisa dikatakan ini adalah laptop yang multitasking. Untuk speknya bagaimana, untuk hardware-nya di dalam bagaimana, selanjutnya kita akan cek untuk videonya. Ini ada charger, artinya masih charger menggunakan charger yang versi lama ya. Ini ada untuk SSD atau untuk hard disk yang tipe 2,5 in. Ini adalah unitnya. Perbekalan lainnya ini adalah buku panduan. Oke, kita akan cek. Yang pertama kita akan cek dari sisi desain. Nah, dari sisi desain di sini sangat minimalis ya. Di sini saya ada bagian warna yang silver. Di sini kalau untuk berat sendiri dia di 1,8 kilo. Untuk dari sisi berat sebenarnya dia belum termasuk dalam kategori yang laptop slim design ya, karena kalau laptop slim design sendiri dia itu di bawah 1,5 kilo. Untuk bahan sendiri ini bahannya adalah bahan metal ya, jadi ini bahannya metal. Yang ini adalah bahan plastik ya, jadi sisi plastik polikarbonat. Untuk sisi layar dia menggunakan slim bezel, jadi yang di pinggir kanan dan kirinya ini tipis, di atas sama bawahnya ini masih agak tebal. Nah, di sini sudah ada webcamnya. Webcamnya di sini dia menggunakan 720p. Selanjutnya kita cek dari sisi bagian bawah. Kalau dari sisi bagian bawah, laptop di sini ada dua di sini speaker. Ini sudah stereo kanan kiri. Jadi speakernya sudah menggunakan speaker yang stereo. Jadi di sini dia masih ada untuk ventilasi udara sendiri. Kalau untuk baterai dia sudah menggunakan baterai yang tanam. Kita cek selanjutnya dari sisi bagian kanan. Di sini dia adalah Kenshin Line Lock ya. Jadi dia untuk lock. Terus selanjutnya ada USB tipe A. Ini adalah USB tipe 2. Terus selanjutnya dia adalah combo jack. Jadi ada lubang untuk combo jack sendiri. Ini dari sisi kanan. Kalau di sisi sebelah kiri di sini ada yang namanya, yang pertama ini adalah DC in. Ini untuk cas. Terus ini masih menggunakan LAN ya, jadi masih ada bawaan LAN untuk port RJ45 nya. Selanjutnya ini ada HDMI. Selanjutnya ada USB tipe 3. Di sini juga ada USB tipe 3 juga. Dan yang terakhir ini adalah USB tipe C. Jadi lumayan banyak untuk konektivitas dari sisi USB-nya. Jadi ada 4 USB. Selain konektivitas yang kelihatan dari fisiknya, di sini juga ada konektivitas seperti biasa ya. Ada WiFi AC-nya, di sini ada Bluetooth. Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth yang 4.1. Selanjutnya kita masuk ke spek bagian dalamnya. Untuk spek bagian dalamnya di sini sudah kelihatan ya. Di sini dia sudah ada logonya menggunakan AMD Ryzen 5000 series. Jadi ini menggunakan versi prosesor AMD Ryzen 5 yang terbaru. Jadi untuk speknya dari laptop ini ya, untuk bawaan speknya sendiri dari prosesor dia menggunakan AMD Hexa-Core Ryzen 5 5500. Untuk waktunya dia menggunakan 4 GHz. Jadi untuk power kekuatannya memang luar biasa dari sisi prosesornya. Setelah prosesor di sini ada RAM ya. Karena RAM ini sangat mendukung sekali. Ini RAM-nya dibekali dengan RAM DDR4 8 GB.
dan masih menyisakan satu slot. Jadi kita bisa upgrade laptop ini untuk RAM-nya sendiri sampai 16 GB atau maksimal sampai 32 GB. Untuk storage-nya sendiri dia dibekali dengan SSD ya. SSD-nya sini untuk bawaannya sendiri dia adalah PCI Express. Jadi memang kecepatannya itu memang sangat cepat gitu. PCI Express NVMe. Jadi dia menggunakan SSD 512 GB. Dan untuk sisi storage sendiri selain dia dibekali dengan SSD 512 GB yang NVMe yang PCI Express, dia juga dibekali dengan tambahan storage. Jadi tempat storage, kalau teman-teman mau upgrade, kalau untuk storage-nya sendiri bisa tambahkan dengan SSD lagi yang konektornya masih SATA ya 2,5 in. Jadi bisa menggunakan hard disk juga masih bisa, menggunakan RS yang 2,5 in itu juga masih bisa. Untuk displaynya sendiri dia menggunakan 15,6 inci. Nah, ini display yang luar biasa ya. Jadi untuk pekerjaan yang seperti desain multimedia, terus bagi teman-teman yang suka nonton film atau mungkin suka YouTuber, ini bisa menjadi rekomendasi. Sayangnya di sini dengan layar yang 15,6 inci yang besar dengan harga yang 8,6 juta, ini dia masih layarnya belum HD, jadi belum full HD, masih layar yang HD standar. Untuk bawaannya dia sudah dibekali dengan Windows 10, Windows Home, Windows 10. Dan di sini menariknya kita sudah mendapatkan Office ya, walaupun di sini masih Office Home Student 2019. Jadi lumayan, paling nggak kita sudah mendapatkan, ketika kita beli laptop ini kita sudah mendapatkan Windows yang ori dan juga Office-nya juga yang ori. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan layar 15,6 inci dengan grafisnya yaitu AMD Radeon. Jadi layarnya sudah besar, cuman sayangnya di sini dia belum menggunakan yang Full HD, jadi masih HD biasa. Selanjutnya speknya di sini dia ada webcam ya, ini 720p pixel ya, 720 pixel, dan ini untuk gambarnya itu sudah lumayan oke sebenarnya, itu tanpa kita harus menggunakan bantuan kamera yang lain. Ini sudah bisa kita gunakan ya, seandainya kita mau ngevlog atau mungkin kita mau ngezoom, itu bisa menggunakan webcam yang ini. Dan untuk tes sendiri ya, untuk tes game di laptop ini sendiri itu kemarin beberapa sudah kita tes ya, di Dota 2, di situ ada Need for Speed, ada PS, ada GTA 5, ada Counter Strike juga, itu kemarin sudah kita coba. Dengan settingan dia masih menggunakan settingan yang medium to low, jadi belum yang high gitu untuk grafisnya sendiri, jadi masih menggunakan yang settingan low. Untuk pengujian sendiri selain pengujian yang game, jadi kita di sini juga ada pengujian yang normal ya. Pengujian yang normal yaitu yang kita nyalakan laptop ini dengan hanya kita gunakan untuk Office aja, itu kemarin kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi laptop ini bisa bertahan 8 jam dengan kapasitas baterai yang hanya 3 sel yaitu 3500 mAh. Itu juga sudah sangat lumayan gitu dengan standby ya selama 8 jam. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya dari sisi laptop ini. Kesimpulannya sangat sederhana aja sih, karena kita reviewnya juga sangat sederhana. Jadi kesimpulannya laptop ini adalah laptop yang multitasking ya. Jadi untuk game juga bisa, untuk bersosial media juga bisa, untuk media juga bisa, dan untuk yang sifatnya grafis juga bisa, walaupun yang kita pakai di sini ya jangan terlalu tinggi untuk grafisnya sendiri. Dia masih bisa menggunakan laptop ini. Dari plusnya laptop ini dia dibekali dengan slot-slot yang masih kosong. Jadi ketika kita mau upgrade laptop ini, kita tinggal belikan aja, kita tinggal tambahkan aja untuk SSD-nya, RAM-nya, kita bisa upgrade sesuai dengan keinginan kita, dengan kebutuhan kita. Dari sisi plus yang lain, laptop ini 1,8 kilo ya beratnya. Jadi dia laptop yang kapasitasnya besar, 15,6 inci, tapi dia tergolong laptop yang mendekati laptop yang slim design. Untuk dari sisi baterai sendiri, dia baterai yang tergolong dari atas rata-rata. Jadi untuk standby-nya sendiri dia sampai 8 jam dengan penggunaan standar yang tidak begitu berat, yaitu menggunakan Office
Kalau dari sisi minusnya yang pertama yaitu dari sisi keyboard ya, keyboardnya masih yang standar, jadi dia belum backlight ya. Jadi keyboardnya masih yang standar. Jadi kalau di tempat redup di malam hari kita harus menggunakan lampu tambahan. Untuk minusnya yang kedua di sini dari sisi layar ya. Nah, jadi layarnya ini 15,6 inci menggunakan VGA AMD Radeon. Sayangnya di sini dia belum Full HD, jadi masih HD biasa. Padahal kalau di harga yang lumayan tinggi ya, di antara 8 juta ke atas, sebaiknya dia sudah menggunakan Full HD gitu. Harganya sudah lumayan tinggi, 8,6 juta. Paling nggak dia sudah mendapatkan layar yang sudah Full HD. Di sini untuk minusnya dia masih menggunakan HD yang biasa. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, bisa menjadi rekomendasi yang sedang cari-cari laptop atau yang sedang lagi tes laptop atau sedang mencari laptop yang multitasking di harga 8-9 juta. Ini bisa menjadi referensi buat kalian semua. Sebelum tinggalkan channel ini, silahkan di like, komen, dan juga di subscribe ya. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak. Salam tutorial dan wassalamualaikum.